Planner untuk teman-teman semua. Literasi Roadshow 20 Influence di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Wow, tepuk tangan paling meriah. Di sini Financial Literacy Roadshow dan diselenggarakan di beberapa kampus dan juga sekolah yang kondisi finansial. Sambutannya, selanjutnya kita simak bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Infobank Digital kepada yang kami hormati Ibu Apriani Kurniasih. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya pakai dulu. Assalamualaikum. Selamat siang adik-adik semuanya. Senang sekali ini bukan yang pertama. Yang berbeda Pak ya dari peserta. Jadi teman-teman ini mungkin mudah-mudahan tidak seperti saya ya. Dari sekarang bisa lah misalnya bisa jualan online, bisa jualan apapun, bisa positif diantaranya adalah merencanakan keuangan. Singkat cerita, mahasiswa cuma budayakan merencanakan finansial agar hidup. Infobank Digital kolaborasi dengan Tugu Insurance gelar literasi di UI Jakarta. Di tengah fenomena FOMO, takut ketinggalan, YOLO, hidup sekali, dan FOPO, takut terhadap pendapat orang lain, yang ramai belakangan ini, generasi muda harus memiliki kesadaran akan pentingnya mengelola keuangan sebagai persiapan masa depan. Berangkat dari kondisi ini, Infobank Digital yang merupakan bagian dari Infobank Media Group bersama PTT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk Tugu, menggelar acara Infobank Financial Literacy Roadshow with Tugu Insurance bertajuk, Bijak Kelola Keuangan, Tenang di Masa Depan, di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia FIBUI, Rabu, tanggal 1 Oktober tahun 2025. Event tersebut menghadirkan pembicara Presiden Direktur Tugu Insurance Adi Pramana dan Financial Planner Fenisia Auliantika. Turut hadir dalam talk show tersebut Manajer Keuangan FIBUI Ibu Dr. Dwi Puspitorini, M.Ham dan Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Iluni FIBUI, Vicky Rahman. Dalam sharing session, Presiden Direktur Tugu Insurance Adi Pramana menekankan pentingnya mengelola risiko keuangan yang kerap terjadi dalam hidup. Misalnya, ya tadi seperti Pak Vicky bilang, menabung, gitu ya, salah satu contohnya. Dan untuk risiko-risiko yang sangat besar, itu yang namanya kita lakukan secara transfer. Transfer inilah yang salah satunya kita ujung-ujungnya, seperti cerita teman saya tadi, kalau ada apa-apa, kita juga bisa cepat recovery gitu ya, dan juga kita akan lebih nyenyak. Jadi teman-teman, dalam hidup akan selalu ada risiko. Kita rendah, kita tinggi selalu ada risiko yang kita tidak pernah tahu, ujar Adi, di hadapan ratusan mahasiswa Universitas Indonesia, yang terdiri dari FIBUI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, FEPUI, Fakultas Teknik Universitas Indonesia, FTUI, dan beberapa fakultas lainnya. Risiko inilah yang coba dibagikan kepada para mahasiswa melalui kisah penuh makna yang dialami sahabat karibnya saat membuka usaha kuliner. Saya pernah ada di satu masa menemani teman membuka usaha kuliner. Usaha kuliner yang dinilai prospektif tapi ternyata sulit karena persaingan fisik dan non-fisik, ujarnya. Diceritakannya, di masa sulit usaha kuliner yang dijalankan itu berimbas pada penurunan omset penjualan pun begitu dengan anjloknya porsi pesanan per hari. Padahal biasanya bisa jual 20-40 porsi sehari, 5 porsi saja begitu sulit. Di masa itu, sampai buat bayar sewa bulanan saja sulit, kenangnya. Hingga akhirnya, diputuskan untuk berjualan secara daring dari rumah untuk menyiasati harga sewa bangunan akibat anjloknya omset penjualan. Tapi ya saya temani, saya banyak kasih improvement dan diskusi dan alhamdulillah saat ini sudah punya 2 kios di salah satu pasar yang cukup besar. Dan kios itu sehari bisa produksi 100 porsi, jelasnya. Dalam perjalanan usaha kulinernya kata Adi, risiko pun muncul. Kios usaha tersebut yang di dalamnya berisi peralatan seperti freezer, kompor dan segala macam hangus dilahap si jago merah. Itu terbakar, rusak dan dia harus ganti semua dengan kerugian sekitar belasan juta. Beruntung barang-barang tersebut memiliki asuransi. Asuransinya 10 juta, bebernya. Dari cerita tersebut, dirinya menekankan pentingnya mengidentifikasi risiko-risiko terjadi di kehidupan, baik saat tengah berada di bawah atau di atas. Kita punya risiko karena kebakaran, bencana alam, kecelakaan dan sebagainya. Nah, semua itu bagian dari namanya manajemen risiko, sebutnya. Adi menyebut, terdapat pelbagai opsi risiko yang mencakup bersifat dihindari, avoid, dikurangi, reduce, dan diterima, accept. Artinya kata dia, apabila seseorang menggunakan layanan pinjaman daring, Pindar, bisa diterima lantaran pinjamannya kecil. Namun, bila pinjamannya besar harus dihindari. Dan untuk risiko-risiko yang sangat besar, itu yang kita lakukan secara transfer.
Transfer inilah yang salah satunya melalui metode asuransi, bebernya. Menurut Adi, asuransi inilah yang pada akhirnya bisa mempercepat recovery apabila terjadi risiko seperti kebakaran dan lain sebagainya. Bijak mengelola keuangan. Dalam kesempatan yang sama, Financial Planner Venesia Auliantika menyoroti pentingnya mengelola keuangan secara bijak bagi generasi muda di tengah serbuan fenomena FOMO, takut ketinggalan YOLO, hidup sekali, dan FOPO, takut terhadap pendapat orang lain, belakangan ini. Jadi kita sehari ini akan berdiskusi tentang diskusi ya teman-teman ya. Kita akan berdiskusi tentang bagaimana financial planning bagi generasi muda. Terus yang kedua, ciri-ciri keuangan yang seharusnya. Fenomena-fenomena tersebut banyak terjadi di anak muda akibat media sosial padahal uangnya belum mencukupi, ujar Venesia. Feni, sapaan akrabnya menuturkan, fenomena-fenomena yang disebutkan tersebut akan berdampak pada masa tua akibat menghabiskan uang untuk kebutuhan sesaat seperti nonton konser, membeli gadget baru hingga liburan. Nanti kita tidak punya dana pensiun, kita mau sekolahin anak di masa depan juga sulit. Jadi, jangan sampai terjadi ya. Makanya penting untuk mengelola keuangan dengan bijak, jelasnya. Dirinya pun berbagi ilmu kepada mahasiswa-mahasiswi bagaimana merencanakan keuangan dengan bijak untuk ketengan di masa depan kelak. Setidaknya, ada 2 pilar yang harus dilakukan. Ia menjelaskan, pilar pertama yang harus dilakukan generasi muda yakni dengan menguatkan fondasi keuangan. Pilar ini mencakup arus kas, dana darurat dan utang terkendali. Arus kasnya harus positif atau jangan sampai negatif lah intinya. Lalu, menyiapkan dana darurat dengan rincian yakni minimal 3x pengeluaran bulanan untuk yang sudah bekerja. Dan terakhir yakni hutang terkendali. Untuk teman-teman mahasiswa tolong jangan berhutang dulu ya, pintanya. Lalu, pilar kedua yakni merencanakan investasi sesuai dengan tujuan keuangan, dengan minimal 10% dari penghasilan. Boleh langsung investasi tapi harus kuat dulu fondasinya. Nah, kalau pilar ini sudah kuat maka harus ditutup dengan proteksi, terangnya. Menurutnya, memiliki proteksi penting bagi seseorang sebagai tameng dalam memitigasi pelbagai risiko di kehidupan dan benda-benda yang dimiliki. Misalnya, kalau suka traveling dan tiba-tiba terjadi hal yang tidak diinginkan maka harus ada proteksinya yang bisa dari asuransi, pungkasnya. Sementara itu, Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan ILUNI FIBUI Fikri Rahman berharap, seluruh anak didiknya bisa mengelola keuangan dengan menyisihkan sebagian kecil uang saku yang dimiliki. Di kampus ini kita dibiasakan berbudaya yang bersifat positif diantaranya merencanakan keuangan. Mari budayakan merencanakan keuangan agar hidup makin optimal, tandasnya. Senada, Dekan FIB Universitas Indonesia atau yang diwakili oleh Manajer Keuangan FIBUI Ibu Dr. Dwi Puspitorini, MH menambahkan, kegiatan literasi keuangan memberikan manfaat besar bagi generasi muda, khususnya para mahasiswa untuk menghindari pelbagai risiko keuangan di kemudian hari. Kegiatan literasi keuangan ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa agar terhindar dari masalah ekonomi karena akan membuat kita menjadi terang benderang dan menjelaskan literasi keuangan kepada kita semua, pungkasnya. NPTV, Hilman melaporkan. Kami sebenarnya senang sekali bisa membantu memfasilitasi teman-teman mahasiswa untuk dapat literasi mengenai keuangan gitu ya, supaya rekan-rekan mahasiswa juga lebih terbuka wawasannya, jadi bisa lebih bijak dalam merencanakan keuangannya. Jadi sebelum nanti terlambat sudah dibekali dengan ilmunya terlebih dahulu. Kalaupun saat ini misalkan uangnya masih dari keluarga, masih dari orang tua, tapi sudah mulai bisa bijak mengelola. Biar teman-teman dari sekarang sudah bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Gitu. Jadi nanti ketika uangnya sudah semakin banyak, semakin tahu gimana cara mengelolanya supaya masa depannya bisa lebih tenang dari segi finansial. Antusiasnya luar biasa di hari ini, senang sekali lihat teman-teman punya semangat yang luar biasa untuk belajar sama-sama di siang hari ini. Kerjasama dari Infobank dengan Tugu Insurance dan ILUNI. Buat rekan-rekan mahasiswa sekalian, jangan lelah untuk belajar, terutama terkait dengan literasi keuangan, karena ini baik nanti untuk masa depannya, supaya bisa lebih tenang, lebih mapan ke depan.